mental yang selalu saya titipkan, mental yang selalu saya bangun untuk timnas kita. Dan itu menjadi fondasi yang sangat kuat, tentu selain talenta, pelatihan, tapi mental itu menjadi kunci. Has violated the statutes of FIFA or AFC otherwise. Berita utama sepak bola hari ini. Jadi satu-satunya pemain abroad di AFF, Vietnam nilai rendah Marcelino Ferdinand. Eksperimen John Hartman di AFF ciptakan kegaduhan di luar lapangan. Skuad mewah timnas senior hadapi Selandia usai FIFA umumkan jadwal Piala Dunia. PSSI resmi umumkan Mozambik jadi lawan uji coba timnas senior Indonesia. Kok bisa? Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Jadi satu-satunya pemain abroad di AFF, Vietnam nilai rendah Marcelino Ferdinand. Berita hari ini kita awali dengan berita singkat dari wonderkid abroad kita. Skandal atau loyalitas, Marcelino Ferdinand jadi satu-satunya pemain luar negeri yang dipanggil Hartman. Di mana pemain diaspora lainnya? Ya, media Vietnam tertawa mengejek, mereka menyebut timnas Indonesia kini lemah karena hanya Marcelino yang punya nyali membela Garuda sementara bintang diaspora lainnya absen. Marcelino kini memikul beban sendirian di tengah konflik kepentingan klub dan negara. Ini bukan sekadar pertandingan, ini pembuktian harga diri Marcelino yang dikeroyok opini negatif lawan. Faktanya, Marcelino Ferdinand baru saja membungkam semua kritikus yang menyebut karier Eropanya habis. Bermain untuk AS Trencin B, Marcelino menjadi otak di balik pembantaian Racha Bratislava dengan skor telak 8-2. Gol pembukanya sangat terbilang luar biasa, sebuah sepakan melengkung yang menghujam telak ke pojok gawang lawan. Media Slovakia bahkan menyebut Marcelino adalah pemain yang levelnya sudah di atas rata-rata liga divisi tersebut. Kalau gini, apakah John Hartman cukup berani mencadangkan talenta sekelas ini di Piala AFF? Eksperimen John Hartman di AFF ciptakan kegaduhan di luar lapangan. John Hartman benar-benar melakukan manuver berani yang membuat publik sepak bola nasional geger. Tepat baru saja terjadi, Hartman resmi merilis daftar 23 pemain untuk persiapan ASEAN Championship dan hasilnya sangat mengejutkan. Secara radikal, Hartman memanggil 5 wajah baru sekaligus, yaitu Altaf Indi, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Achmed Basit, dan Rehan Hanan. Langkah ini dianggap sebagai pembersihan besar-besaran terhadap pemain-pemain lama yang dianggap tidak sesuai dengan skema permainannya. Banyak pihak menilai ini adalah perjudian paling berisiko yang pernah dilakukan pelatih timnas menjelang turnamen besar. Tekanan semakin tinggi karena para pemain baru ini belum memiliki jam terbang internasional yang mumpuni di level senior. Muncul perdebatan panas di kalangan pengamat. Apakah Hartman sedang membangun masa depan atau justru sedang menghancurkan keharmonisan skuad yang sudah ada? Atmosfer di internal tim menjelang TC 26 Mei tentunya akan sangat tegang, terutama bagi para pemain senior yang kini posisinya terancam oleh darah muda pilihan Hartman. Jika eksperimen ini gagal, Hartman dipastikan akan menjadi sasaran tembak utama kemarahan supporter Indonesia. Skuad mewah timnas senior hadapi Selandia usai FIFA umumkan jadwal Piala Dunia. Menuju panggung terbesar sepak bola dunia, atmosfer euforia terus membesar setelah kabar mengenai kemungkinan Indonesia tampil di Piala Dunia FIFA 2026 semakin ramai dibicarakan publik. Nama Indonesia mendadak menjadi sorotan internasional, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di berbagai media luar negeri yang mulai menyoroti perkembangan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Perjalanan panjang yang dulu terasa mustahil kini perlahan berubah menjadi harapan yang tampak nyata di depan mata. Dukungan supporter semakin menggila, media sosial penuh dengan pembahasan mengenai susunan pemain, peluang lolos fase grup, hingga prediksi kekuatan Indonesia jika benar-benar tampil di turnamen terbesar dunia tersebut. Kabar mengenai Iran yang disebut mengalami kendala besar untuk tampil di Amerika Serikat membuat spekulasi semakin liar. Situasi geopolitik yang memanas membuat banyak pihak mulai mempertanyakan nasib Iran di ajang Piala Dunia. Dalam berbagai laporan yang beredar, akses perjalanan dan keamanan menjadi perhatian utama. Hal inilah yang kemudian memunculkan nama Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap siap menjadi alternatif pengganti. Walau belum ada keputusan resmi dari FIFA, narasi ini telanjur menyebar luas dan menciptakan gelombang antusiasme yang luar biasa di Indonesia. Banyak publik yang mulai membayangkan bagaimana rasanya melihat merah putih berkibar di stadion-stadion megah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Di tengah ramainya spekulasi tersebut, perhatian publik langsung tertuju pada Erick Thohir dan PSSI. Ketua Umum PSSI itu dinilai bergerak sangat cepat dalam mempersiapkan segala kemungkinan. Agenda pertemuan dengan berbagai federasi sepak bola, pembahasan naturalisasi pemain diaspora, hingga komunikasi dengan pelatih dan staf kepelatihan membuat publik yakin bahwa Indonesia tidak ingin datang hanya sebagai pelengkap. Erick Thohir disebut ingin membangun citra bahwa Indonesia layak tampil di level tertinggi sepak bola dunia. Karena jika kesempatan itu benar-benar datang, maka tidak boleh disia-siakan begitu saja. John Hartman pun mulai menjadi pusat perhatian besar. Pelatih yang dikenal memiliki pengalaman membangun tim nasional dengan disiplin tinggi itu disebut sedang menyusun kekuatan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Formasi 3-4-3 yang agresif dan fleksibel diprediksi akan menjadi senjata utama Garuda. Hartman ingin Indonesia tampil berani, menekan lawan sejak awal dan tidak hanya bertahan sepanjang pertandingan. Ia memahami bahwa di level Piala Dunia, rasa takut justru bisa menghancurkan mental tim sejak menit pertama. Karena itulah ia ingin membentuk karakter skuad yang percaya diri dan siap bertarung melawan siapapun. Susunan pemain yang mulai beredar di media sosial pun membuat publik semakin heboh. Nama-nama seperti Emil Audero, Maarten Paes, Jay Itzes, Pascal Struijk, Mies Hilgers, Kelvin Verdonk, Tom Haye, hingga Ole Romani disebut menjadi bagian dari proyek besar Garuda menuju Piala Dunia. Kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa membuat kualitas skuad Indonesia dipandang naik drastis dibanding beberapa tahun lalu. Bahkan banyak pengamat luar negeri mulai mengakui bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kompetitif dibanding era sebelumnya. Di posisi penjaga gawang, persaingan antara Emil Audero dan Maarten Paes diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik. Emil Audero dianggap unggul dari segi pengalaman bermain di Liga Elit Eropa, sementara Maarten Paes memiliki refleks cepat serta kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Kehadiran dua penjaga gawang berkualitas tinggi seperti ini menjadi kemewahan tersendiri bagi timnas Indonesia. Karena selama bertahun-tahun, sektor penjaga gawang sering dianggap sebagai salah satu titik rawan Garuda ketika menghadapi tekanan dari tim-tim besar Asia. Sektor pertahanan juga mengalami perubahan besar. Jay Itzes disebut tetap menjadi sosok sentral sekaligus pemimpin lini belakang. Bek yang memiliki ketenangan dan kemampuan membaca permainan itu dianggap sangat cocok dengan gaya permainan Hartman. Di sampingnya ada Pascal Struijk dan Mies Hilgers yang memiliki postur tinggi, duel udara kuat, serta pengalaman menghadapi striker-striker top Eropa. Kombinasi ini membuat pertahanan Indonesia terlihat jauh lebih kokoh dan modern dibanding generasi sebelumnya. Tidak sedikit media luar yang mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim Asia Tenggara dengan perkembangan pertahanan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Masuk ke lini tengah, kehadiran Tom Haye menjadi sorotan besar. Gelandang dengan visi permainan tajam itu dianggap sebagai otak permainan timnas Indonesia. Kemampuannya mengatur tempo, mengalirkan bola, hingga membuka ruang serangan membuat Indonesia memiliki sosok playmaker yang benar-benar matang. Di samping Tom Haye, ada Jairo Riedewald dan Ivar Jenner yang mampu memberikan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik. Kombinasi pemain muda dan senior di lini tengah membuat permainan Indonesia terlihat lebih hidup, cepat, dan sulit ditebak. Sementara itu, lini depan Garuda disebut menjadi bagian paling mematikan. Ole Romani diprediksi menjadi ujung tombak utama dengan dukungan pemain-pemain cepat di sisi sayap. Nama Mitchell Bakker dan beberapa pemain diaspora baru juga mulai dikaitkan dengan proyek naturalisasi Indonesia. Kehadiran striker dengan pengalaman kompetisi Eropa dianggap sangat penting untuk meningkatkan efektivitas serangan Garuda di level internasional. Karena di Piala Dunia, satu peluang kecil saja bisa menentukan nasib sebuah negara. Atmosfer latihan timnas Indonesia pun disebut berubah total. Standar profesionalisme meningkat drastis. Nutrisi pemain diperhatikan lebih detail, metode latihan lebih modern, dan analisis pertandingan dilakukan secara mendalam menggunakan teknologi terbaru. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi ingin tertinggal dari negara-negara besar Asia lainnya. Bahkan beberapa staf pelatih disebut rutin mempelajari gaya bermain calon lawan potensial seperti Selandia Baru, Belgia, hingga Mesir. Hartman memahami bahwa persiapan detail bisa menjadi pembeda besar ketika menghadapi tim yang kualitas individunya berada di atas Indonesia. Dukungan supporter juga menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, atmosfer stadion di Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Lautan merah, nyanyian tanpa henti, hingga koreografi megah membuat banyak pemain lawan mengakui tekanan besar saat bermain menghadapi Indonesia. Jika Garuda benar-benar tampil di Piala Dunia, dukungan diaspora Indonesia di Amerika Utara diprediksi akan menciptakan suasana luar biasa di stadion. Ribuan supporter disebut siap datang langsung demi mendukung perjuangan tim kebanggaan mereka di panggung dunia. Komentar Shin Tae-yong juga kembali menjadi pembicaraan hangat. Mantan pelatih timnas Indonesia itu disebut bangga melihat perkembangan Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai mental pemain Indonesia kini jauh lebih kuat dan percaya diri dibanding sebelumnya.
Shin Tae-yong juga berharap Indonesia tidak hanya tampil untuk mencari pengalaman, tetapi benar-benar berusaha menciptakan kejutan. Menurutnya, sepak bola selalu memberikan ruang bagi tim yang bekerja keras dan memiliki semangat juang tinggi. Pernyataan itu langsung mendapat respons positif dari para supporter yang masih menghormati kontribusinya dalam membangun fondasi timnas Indonesia modern. Di sisi lain, media-media Asia Tenggara mulai menunjukkan reaksi beragam. Ada yang kagum dengan perkembangan Indonesia, tetapi tidak sedikit pula yang mulai merasa khawatir. Vietnam, Malaysia, dan Thailand disebut terus memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia yang dinilai semakin agresif. Banyak yang mengakui bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Dengan kombinasi pemain diaspora berkualitas, dukungan federasi yang kuat, serta pelatih berpengalaman internasional, Garuda dianggap memiliki potensi besar menjadi kekuatan baru Asia. Meski begitu, perjalanan menuju level tertinggi tetap tidak mudah. Indonesia masih harus membuktikan konsistensi permainan, mental bertanding, dan kemampuan menghadapi tekanan besar. Karena tampil di Piala Dunia bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga soal kedewasaan taktik dan kemampuan menjaga fokus selama 90 menit penuh. Lawan-lawan yang dihadapi nanti adalah tim dengan pengalaman panjang di turnamen elit dunia. Kesalahan kecil bisa langsung dihukum dengan gol. Itulah sebabnya Herdman terus menekankan disiplin dan konsentrasi kepada seluruh pemainnya. Kini publik sepak bola Indonesia terus menunggu perkembangan terbaru dengan penuh harapan. Spekulasi mengenai Piala Dunia memang masih belum memiliki konfirmasi resmi dari FIFA. Namun satu hal yang jelas, mimpi besar itu kini terasa jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di panggung dunia. Garuda perlahan mulai diperhitungkan, mulai dibicarakan, dan mulai dipercaya bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Dan jika kesempatan besar itu benar-benar datang, maka seluruh rakyat Indonesia berharap timnas Garuda mampu menjawabnya dengan perjuangan, keberanian, serta semangat yang membakar di setiap pertandingan. Di tengah hiruk-pikuk kabar yang terus berkembang, perhatian publik mulai mengarah pada bagaimana atmosfer internal timnas Indonesia menjelang kemungkinan tampil di turnamen terbesar dunia benar-benar berubah drastis dibanding beberapa tahun lalu. Jika dulu skuad Garuda sering dipenuhi rasa gugup ketika menghadapi lawan dengan ranking jauh lebih tinggi, kini situasinya mulai berbeda. Kehadiran pemain-pemain yang terbiasa tampil di kompetisi Eropa membuat mental bertanding Indonesia perlahan naik ke level yang lebih tinggi. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Hai, Calvin Verdong, hingga Ole Romeni bukan lagi pemain yang asing menghadapi tekanan puluhan ribu penonton. Mereka terbiasa bermain dalam tempo cepat, duel keras, dan atmosfer kompetitif yang jauh lebih menuntut dibanding pertandingan regional Asia Tenggara. Faktor inilah yang membuat banyak pengamat mulai melihat Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Timnas Indonesia tidak lagi sekadar dianggap sebagai tim penuh semangat tanpa kualitas, tetapi mulai dipandang sebagai skuad yang memiliki struktur permainan lebih modern, lebih disiplin, dan lebih matang dalam membaca pertandingan. Bahkan beberapa media luar mulai menyoroti perkembangan pesat Indonesia sebagai fenomena baru sepak bola Asia yang pertumbuhannya sangat cepat dalam waktu singkat. Situasi ini tentu tidak hadir begitu saja. Ada proses panjang yang sebelumnya penuh cibiran, keraguan, hingga kritik keras terhadap kebijakan naturalisasi yang dijalankan PSSI. Namun perlahan hasilnya mulai terlihat jelas di lapangan. Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih merata. Ketika satu pemain absen, masih ada pemain lain dengan kualitas tidak terlalu jauh untuk mengisi posisi tersebut. Hal seperti ini dulu menjadi kelemahan besar timnas Indonesia, karena kualitas antara pemain inti dan cadangan seringkali berbeda sangat jauh. PSSI resmi umumkan Mozambik jadi lawan uji coba timnas senior Indonesia. Kok bisa? Kabar mengenai uji coba melawan Mozambik langsung membuat perhatian publik sepak bola Indonesia meningkat tajam. Di tengah padatnya agenda internasional yang sedang dipersiapkan PSSI, keputusan memilih tim asal Afrika tersebut dianggap sebagai langkah yang cukup berani sekaligus penuh perhitungan matang. Timnas Indonesia tidak lagi mencari lawan uji coba yang sekadar bisa dikalahkan demi menjaga gengsi atau mempercantik statistik kemenangan. Kali ini arah persiapan terlihat jauh lebih serius. PSSI bersama jajaran pelatih tampaknya benar-benar ingin menguji kemampuan asli skuad Garuda menghadapi lawan dengan karakter permainan keras, cepat, dan agresif seperti kebanyakan negara Afrika. Hal ini tentu menjadi tantangan berbeda bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya, karena selama beberapa tahun terakhir Indonesia lebih sering menghadapi tim Asia Tenggara atau negara Asia dengan pola permainan yang relatif familiar. Kini situasinya berubah. Mozambik datang membawa gaya permainan fisik dengan duel intensitas tinggi yang dipastikan akan menguras stamina serta konsentrasi para pemain Indonesia sepanjang pertandingan berlangsung. Atmosfer inilah yang membuat laga tersebut diprediksi menjadi salah satu uji coba paling menarik bagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa agenda FIFA Matchday bulan Juni menjadi bagian penting dari persiapan jangka panjang Timnas Indonesia menghadapi berbagai kompetisi besar mendatang. Setelah menghadapi Oman pada 5 Juni 2026, skuad Garuda akan langsung bersiap menghadapi tantangan berbeda melawan Mozambik 4 hari kemudian. Dua pertandingan dengan karakter lawan berbeda ini disebut sengaja dipilih agar para pemain mendapatkan pengalaman lebih luas dalam menghadapi variasi taktik dan tempo permainan internasional. Yunus Nusi menjelaskan bahwa komunikasi antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Federasi Sepak Bola Mozambik berlangsung positif saat agenda Kongres FIFA di Kanada. Dari pertemuan tersebut muncul kesepakatan awal yang kemudian berkembang menjadi rencana pertandingan resmi FIFA Matchday. Saat ini proses administrasi masih terus diselesaikan agar seluruh detail pertandingan dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis. Jika semua proses selesai tepat waktu, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan kembali menjadi pusat perhatian sepak bola Asia dengan atmosfer puluhan ribu supporter merah putih yang siap memberikan tekanan luar biasa kepada tim tamu. Pemilihan Mozambik sendiri ternyata memiliki alasan yang cukup menarik. Tim berjuluk The Mambas tersebut memang bukan raksasa Afrika seperti Nigeria, Senegal, atau Maroko, tetapi mereka dikenal memiliki gaya bermain yang sangat merepotkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Mozambik beberapa kali mampu membuat kejutan ketika menghadapi tim-tim besar Afrika. Mereka bukan tim yang mudah menyerah meski menghadapi lawan dengan ranking lebih tinggi. Karakter inilah yang dianggap cocok untuk menguji kesiapan mental timnas Indonesia. Apalagi Indonesia diperkirakan akan menghadapi lawan-lawan berat dalam agenda resmi mendatang, sehingga pengalaman menghadapi tekanan permainan ala Afrika menjadi sangat penting. John Herdman disebut ingin melihat sejauh mana lini pertahanan Indonesia mampu bertahan menghadapi duel cepat dan direct football yang sering diperagakan tim Afrika. Selain itu, ia juga ingin mengetahui apakah lini tengah Garuda mampu menjaga tempo permainan ketika mendapat tekanan fisik secara terus-menerus sepanjang laga. Kehadiran pemain seperti Reinildo Mandava membuat Mozambik semakin berbahaya. Bek yang kini bermain di Inggris bersama Sunderland tersebut dikenal memiliki kemampuan duel yang sangat kuat dan pengalaman tinggi menghadapi striker-striker elit Eropa. Selain Reinildo, ada pula Geni Chatamo yang tampil impresif bersama Sporting Lisbon di Portugal. Pemain muda tersebut disebut sebagai salah satu aset terbaik sepak bola Mozambik saat ini karena memiliki kecepatan luar biasa serta kemampuan menggiring bola yang sangat sulit dihentikan. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda membuat Mozambik memiliki ancaman serius dalam skema serangan balik cepat. Situasi seperti inilah yang akan menjadi ujian berat bagi lini belakang Indonesia yang dipimpin Jay Itzes. Komunikasi antar bek, disiplin menjaga posisi, hingga kemampuan membaca pergerakan lawan akan sangat menentukan hasil pertandingan nanti. Namun di balik ancaman besar tersebut, Timnas Indonesia juga memiliki alasan untuk percaya diri. Bermain di Gelora Bung Karno selalu memberikan energi berbeda bagi skuad Garuda. Tekanan puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion seringkali membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan beberapa negara besar Asia pernah merasakan sulitnya bermain di Jakarta ketika atmosfer stadion mulai memanas. Faktor ini diyakini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia saat menghadapi Mozambik nanti. Apalagi performa tim asal Afrika tersebut belakangan memang tidak terlalu stabil. Dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya meraih 1 kemenangan, sementara sisanya berakhir dengan kekalahan dari beberapa tim kuat Afrika seperti Angola, Pantai Gading, Kamerun, hingga Nigeria. Kekalahan telak 4 gol tanpa balas dari Nigeria di babak 16 besar Piala Afrika juga masih menjadi sorotan media Afrika karena memperlihatkan kelemahan mereka ketika menghadapi tekanan tinggi dari lawan dengan intensitas cepat. Kondisi tersebut tentu bisa dimanfaatkan Indonesia apabila mampu bermain disiplin dan efektif sepanjang pertandingan. Di sisi lain, laga melawan Mozambik juga diperkirakan menjadi kesempatan penting bagi John Herdman untuk mencoba berbagai kombinasi pemain baru. Beberapa nama naturalisasi yang sedang diproses disebut berpeluang masuk dalam daftar skuad apabila seluruh administrasi selesai tepat waktu. Selain itu, pemain-pemain muda lokal yang tampil impresif di kompetisi domestik juga mulai mendapat perhatian lebih besar. Herdman tampaknya tidak ingin hanya bergantung pada nama-nama lama. Ia mulai membangun persaingan sehat di dalam tim agar seluruh pemain terus meningkatkan performa mereka. Situasi ini membuat agenda FIFA Matchday bulan Juni menjadi sangat penting, bukan hanya untuk mencari kemenangan, tetapi juga menentukan fondasi skuad utama Timnas Indonesia ke depan. Para pemain memahami bahwa setiap menit bermain di laga internasional akan menjadi penilaian langsung dari tim pelatih. Karena itu, atmosfer persaingan di dalam skuad dipastikan akan semakin ketat dan penuh motivasi. Menariknya lagi, pertandingan melawan Mozambik juga mulai memancing perhatian media luar negeri. Beberapa media Asia menilai Indonesia mulai menunjukkan ambisi besar dengan memilih lawan uji coba yang tidak mudah.
Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa timnas Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi kekuatan regional Asia Tenggara. Garuda mulai mencoba naik level dengan menghadapi lawan yang memiliki kualitas fisik dan pengalaman internasional lebih tinggi. Bahkan sejumlah pengamat menyebut bahwa keputusan seperti ini penting untuk membentuk mental juara di dalam skuad. Karena jika Indonesia ingin benar-benar bersaing di level Asia, maka mereka harus terbiasa menghadapi tekanan dari tim dengan gaya bermain berbeda-beda. Mulai dari teknik cepat ala Jepang dan Korea Selatan, disiplin taktik Timur Tengah, hingga kekuatan fisik ala Afrika. Semua pengalaman itu dibutuhkan agar Indonesia tidak mudah gugup ketika menghadapi pertandingan besar di masa depan. Selain aspek teknis, laga ini juga diperkirakan menjadi momentum penting bagi hubungan sepak bola Indonesia dengan negara-negara Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang mulai memperluas jaringan internasional demi membuka lebih banyak peluang kerjasama. Mulai dari agenda pertandingan uji coba, pengembangan pemain muda, hingga pertukaran pengalaman kepelatihan. Pertandingan melawan Mozambik bisa menjadi langkah awal hubungan yang lebih luas ke depannya. Apalagi sepak bola Afrika dikenal sebagai salah satu penghasil pemain berbakat terbesar di dunia. Banyak pemain Afrika sukses tampil di liga-liga elit Eropa karena memiliki kombinasi fisik, kecepatan, dan mental bertanding luar biasa. Pengalaman menghadapi tim seperti Mozambik tentu akan memberikan pelajaran berharga bagi pemain Indonesia tentang bagaimana menghadapi tekanan permainan kelas internasional yang sesungguhnya. Di tengah meningkatnya antusiasme publik terhadap laga melawan Mozambik, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana John Hartman membangun identitas permainan timnas Indonesia yang baru. Selama ini Indonesia sering dikenal sebagai tim yang bermain penuh semangat, namun belum konsisten dalam menjaga tempo permainan selama 90 menit. Situasi itulah yang perlahan mulai diperbaiki. Hartman disebut ingin mengubah Indonesia menjadi tim yang bukan hanya agresif saat menyerang, tetapi juga disiplin ketika kehilangan bola. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, fokus utama tim pelatih kabarnya tertuju pada transisi permainan. Para pemain dituntut mampu bergerak cepat ketika menyerang maupun bertahan tanpa kehilangan organisasi di lapangan. Hal ini dianggap sangat penting karena lawan seperti Mozambik terkenal memanfaatkan celah sekecil apapun untuk melancarkan serangan balik mematikan. Kesalahan kecil di lini tengah bisa langsung berubah menjadi ancaman besar di depan gawang. Karena itu Hartman terus menekankan pentingnya konsentrasi, komunikasi, dan keberanian mengambil keputusan cepat dalam tekanan tinggi. Perubahan pola permainan ini juga mulai terlihat dari pemilihan pemain yang dipanggil ke skuad. Timnas Indonesia kini tidak hanya mencari pemain dengan teknik bagus, tetapi juga pemain yang memiliki stamina tinggi dan disiplin taktik kuat. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Hai, Calvin Verdong, hingga Ivar Jenner dianggap cocok dengan filosofi baru tersebut karena terbiasa bermain dalam sistem sepak bola modern di Eropa. Kehadiran mereka membuat Indonesia mulai memiliki keseimbangan antara kualitas teknik dan kecerdasan membaca permainan. Bahkan beberapa pengamat menilai lini tengah Indonesia saat ini jauh lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya Indonesia sering kehilangan kontrol ketika menghadapi tekanan lawan, kini mereka mulai mampu memainkan tempo dan menjaga penguasaan bola lebih lama. Hal seperti ini menjadi perkembangan penting karena di level internasional, kemampuan mengontrol ritme pertandingan seringkali menentukan hasil akhir. Sementara itu, sektor penyerangan juga menjadi sorotan besar menjelang laga FIFA Matchday nanti. Publik mulai penasaran siapa yang akan menjadi pilihan utama di lini depan. Ole Romney terus disebut sebagai salah satu kandidat utama karena memiliki kemampuan bermain fleksibel dan naluri mencetak gol yang cukup tajam. Namun persaingan ternyata tidak berhenti di sana. Beberapa pemain muda mulai menunjukkan perkembangan signifikan di klub masing-masing dan berpeluang mencuri perhatian tim pelatih. Hartman tampaknya ingin menciptakan kompetisi sehat di semua posisi agar tidak ada pemain yang merasa aman. Setiap pemain harus membuktikan kualitas mereka di setiap sesi latihan maupun pertandingan. Situasi seperti ini membuat atmosfer di dalam skuad menjadi jauh lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi jaminan tempat utama hanya karena nama besar atau pengalaman masa lalu. Semua ditentukan berdasarkan performa terbaru dan kesesuaian dengan strategi tim. Laga melawan Mozambik pun diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi lini depan Indonesia. Tim asal Afrika tersebut dikenal memiliki pertahanan fisik yang kuat dan disiplin dalam menjaga area kotak penalti. Para bek mereka tidak ragu melakukan duel keras untuk memutus alur serangan lawan. Karena itu Indonesia dipastikan membutuhkan kreativitas tinggi untuk membongkar pertahanan mereka. Pergerakan tanpa bola, kecepatan kombinasi umpan pendek, serta keberanian melakukan penetrasi dari sisi sayap kemungkinan akan menjadi senjata utama Garuda. Disinilah peran pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen bisa sangat penting. Kemampuan mereka menciptakan ruang dan membaca celah di pertahanan lawan berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan yang diprediksi berjalan ketat tersebut. Tidak hanya soal teknis di lapangan, perhatian besar juga mulai mengarah pada kesiapan mental pemain Indonesia menghadapi ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia meningkat luar biasa. Stadion selalu penuh, media sosial ramai setiap hari, dan setiap pertandingan menjadi pembicaraan nasional. Dukungan besar ini memang memberikan energi tambahan bagi pemain, tetapi di sisi lain juga menciptakan tekanan yang tidak kecil. Para pemain kini sadar bahwa setiap kesalahan akan langsung menjadi sorotan publik. Karena itu, tim pelatih mulai memberikan perhatian lebih pada aspek psikologis. Mereka ingin memastikan para pemain tetap fokus dan tidak terbebani ekspektasi berlebihan. Hartman disebut beberapa kali mengingatkan pemain agar menikmati pertandingan dan tidak takut menghadapi lawan dengan nama besar atau fisik lebih kuat. Menurutnya, keberanian dan kepercayaan diri adalah fondasi penting untuk berkembang di level internasional. Persiapan fisik juga menjadi perhatian utama jelang pertandingan melawan Mozambik. Tim pelatih menyadari bahwa lawan dari Afrika biasanya memiliki kekuatan stamina dan duel tubuh yang sangat baik. Oleh sebab itu, program latihan fisik timnas Indonesia kabarnya dibuat jauh lebih intens dibanding sebelumnya. Para pemain menjalani latihan kekuatan, akselerasi, serta simulasi tekanan pertandingan dengan tempo tinggi. Hartman ingin memastikan skuad Garuda mampu menjaga intensitas permainan hingga menit akhir tanpa mengalami penurunan konsentrasi. Pengalaman di beberapa laga sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia sering kehilangan fokus pada menit-menit krusial. Kesalahan kecil di akhir pertandingan kerap membuat hasil positif berubah menjadi kekecewaan. Situasi seperti inilah yang ingin diperbaiki sebelum menghadapi agenda internasional yang lebih berat ke depan. Menariknya, pertandingan ini juga mulai dianggap sebagai panggung pembuktian bagi beberapa pemain naturalisasi baru. Publik Indonesia selalu menaruh harapan besar kepada pemain diaspora yang bergabung dengan timnas. Namun bersamaan dengan itu, ekspektasi terhadap mereka juga sangat tinggi. Banyak supporter berharap pemain-pemain tersebut mampu membawa perubahan signifikan dalam kualitas permainan Indonesia. Karena itu, laga melawan Mozambik bisa menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa kehadiran mereka memang memberikan dampak nyata. Apalagi menghadapi tim dengan kualitas fisik kuat seperti Mozambik membutuhkan pemain yang terbiasa bermain di level kompetitif Eropa. Pengalaman menghadapi tekanan pertandingan keras di liga luar negeri diyakini akan sangat membantu Indonesia menjaga stabilitas permainan. Di luar lapangan, penjualan tiket pertandingan juga diperkirakan akan berlangsung sangat cepat. Atmosfer euforia sepak bola Indonesia memang sedang berada di titik tinggi. Setiap laga internasional timnas selalu dipenuhi antusiasme besar dari supporter. Banyak yang mulai melihat timnas Indonesia sebagai simbol kebangkitan sepak bola nasional setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut prestasi. Karena itu, pertandingan melawan Mozambik tidak lagi dipandang sekadar uji coba biasa. Bagi banyak supporter, laga ini adalah kesempatan melihat seberapa jauh perkembangan timnas Indonesia menghadapi lawan dari luar Asia. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian apakah Indonesia benar-benar siap naik level menjadi tim yang mampu bersaing lebih luas di panggung internasional. Sorotan media asing terhadap perkembangan timnas Indonesia pun semakin besar. Beberapa analis sepak bola Asia mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan tercepat di kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor naturalisasi pemain, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga keberanian menghadapi lawan kuat disebut menjadi alasan utama perubahan tersebut. Meski masih ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki, arah perkembangan Indonesia dianggap mulai terlihat jelas. Kini tantangannya adalah menjaga konsistensi dan membuktikan perkembangan itu di lapangan melalui hasil nyata. Karena pada akhirnya, sepak bola internasional selalu menilai berdasarkan performa dan hasil pertandingan, bukan hanya potensi atau popularitas semata. Di balik semua sorotan terhadap pemain naturalisasi dan nama-nama besar yang kini menghiasi skuad Garuda, ada satu hal yang perlahan mulai berubah di tubuh timnas Indonesia, yaitu mentalitas bertanding. Dulu Indonesia sering dianggap hanya mampu tampil berani di awal pertandingan sebelum akhirnya kehilangan arah ketika menghadapi tekanan lawan yang lebih kuat. Namun kini situasinya mulai berbeda. Para pemain terlihat jauh lebih tenang dalam menguasai bola, lebih disiplin menjaga posisi, dan tidak mudah panik saat ditekan lawan. Perubahan ini memang tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan proses panjang, adaptasi taktik, hingga pengalaman menghadapi berbagai karakter lawan internasional untuk membentuk fondasi mental yang lebih kuat. John Hartman tampaknya memahami betul bahwa untuk membawa Indonesia naik level, hal pertama yang harus dibangun bukan hanya teknik atau fisik, melainkan keberanian berpikir sebagai tim besar. Karena itulah dalam beberapa kesempatan, ia terus mendorong pemain agar tidak merasa inferior ketika menghadapi negara yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi. Baginya, rasa takut sebelum pertandingan dimulai justru menjadi musuh terbesar yang bisa menghancurkan permainan sebuah tim bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Situasi ini mulai terlihat dari cara Indonesia menghadapi laga-laga penting dalam setahun terakhir. Jika sebelumnya timnas lebih banyak bertahan dan menunggu kesalahan lawan, kini mereka mulai berani mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.
Pola permainan yang lebih progresif perlahan membuat Indonesia tampil lebih menarik ditonton.